Ya pemirsa, kita akan bahas mengenai hal ini nanti karena ini hingga saat ini bahkan masih menjadi topik yang cukup hangat ya Rifadil ya. Di media sosial, bahkan perang antar tagar yang pro maupun yang kontra dengan hal ini juga masih ramai begitu. Betul sekali, dan kita hadirkan langsung saja dua orang narasumber kita pagi ini. Ada Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hidayat. Assalamualaikum Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji Arif Fadil dan Mbak Maria. Pak Haji. Soalnya hajinya bareng ya Pak Tuti. Alhamdulillah. Ini juga bersama kita juga ada juru bicara dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada Pak Mas Duki Baedowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mas Duki. Assalamualaikum Pak Mas Duki. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Mas Duki? Alhamdulillah sehat. Mas. Alhamdulillah. Mas Saya ingin mungkin ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingin langsung ke Pak Hidayat Nur Wahid deh. Pak Hidayat, sejauh mana ya Pak Hidayat rumor ataupun juga diskusi di media sosial akhir-akhir ini yang mengerucut kepada tagar begitu ya, pembubaran MUI begitu. Artinya dari sudut pandang Pak Hidayat Nur Wahid, sampai se ekstrim itukah pemikiran bangsa kita akhir ini? Bukan bangsa kita ya, sebagian kecil warga Indonesia gitu ya, karena yang mewacanakan itu tidak mewakili organisasi, tidak mewakili organisasi massa keagamaan, tidak mewakili organisasi politik, tidak mewakili organisasi etnik, tidak mewakili organisasi profesi. Mereka individu-individu yang sebagiannya malah dengan memakai akun nonim atau akun yang mereka samarkan malah memanipulasi surat bayan dari MUI yang kemudian mengesankan bahwa yang pecat adalah Pak Anwar Abbas. Itu kan sebuah pelaku yang sama sekali tidak mewakili bangsa Indonesia, yang tidak memanipulasi gitu ya. Itu manipulasi yang sangat jahat. Nah, mereka juga berani-beraninya memanipulasi dengan mengedarkan surat dari PGI yang seolah-olah PGI juga setuju dengan pembubaran MUI. Ini jelas-jelas tidak mewakili akal sehat, tidak mewakili beragama, tidak mewakili Pancasila. Mereka mewakili entah kepentingan siapa yang pastilah tidak sesuai dengan Pancasila dan juga tentang agama. Jadi ini satu hal yang sangat disayangkan ya. Menurut saya sih mestinya kalau ada RUU ITE yang banyak sekali dipakai untuk menjerat dan atau menangkap para ulama dan atau para tokoh tertentu gitu ya. Mestinya RUU ITE ini dipakai juga nih untuk mereka yang menyebarkan berita hoax atau mereka yang kemudian memanipulasi fatwa MUI, kemudian bayan MUI menjadi seolah-olah malah yang dipecat gitu atau dimaksudkan adalah Pak Anwar Abbas, padahal jelas bukan beliau. Dan yang mereka kemudian memanipulasi nama PGI, yang menurut saya itu harusnya juga dikenakan sanksi RUU ITE tersebut, Undang-Undang ITE tersebut. Supaya dengan demikian maka ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab legal, ada tanggung jawab intelektual ketika orang mewacanakan apapun ya di media sosial. Memang kita berada di negara demokrasi, tapi juga harus diingatkan demokrasi kita juga adalah negara hukum, sehingga mestinya hukum ditegakkan dengan adil. Inilah yang menjadi tuntutan terkait dengan pemberantasan terorisme. Kita semuanya menolak terorisme, tapi hendaknya betul-betul dibasiskan pada fakta hukum, bukan karena framing, dan harus betul-betul adil. Jangan hanya satu pihak dikerjain sementara pihak yang lain bahkan nantang perang, bahkan sudah menembak kemarin, bahkan ya kan memaki kantor polisi di Papua sana, dan bahkan korbannya juga sebelumnya ada polisi yang sampai tewas, TNI ada yang tewas, nakes ada yang tewas, pasar dibakar, sekolah dibakar, kemudian pun juga sarana-sarana banyak dibakar, dan mereka dinyatakan oleh negara sebagai organisasi teroris yaitu KKB Papua. Tapi kok nggak ada Densus 88 ke Papua mengatasi masalah mereka. Ya, tapi kan yang dikhawatirkan kan jangan sampai kemudian dengan ramainya tagar ini di media sosial kemudian jadi memecah belah bangsa kita gitu, yang tadinya mungkin sudah adem ayem, kemudian muncul satu kasus ini kok kemudian heboh sekali, bahkan khawatirnya nanti jadi terkotak-kotak lagi masyarakat kita, Pak Kiai. Ya itulah makanya pentingnya Kemenkominfo hadir dan juga kepolisian hadir untuk mendudukkan hukum sebagaimana yang sebenarnya. Karena wacana dan atau tagar bubarkan MUI itu jelas wacana yang ilegal, wacana yang irasional, wacana yang tidak bermoral gitu ya. Karena bagaimana mungkin satu organisasi dibubarkan hanya karena satu anggotanya atau satu anggota pimpinannya masih terduga loh, belum menjadi terdakwa loh, masih terduga terkait dengan masalah terorisme. Kalau hal semacam ini diberlakukan,
maka apa yang tersisa daripada organisasi yang ada di Indonesia? Semuanya ada masalah di sana, gitu ya. Bahkan di eksekutif ada masalah, di yudikatif ada masalah, di legislatif ada masalah, di ormas juga ada masalah, di LSM juga ada masalah, di rakyat juga ada masalah, semuanya ada masalah. Dan tentulah kalau kita pakai hukum yang benar, ya hukum itu ditegakkan kepada siapa yang terbukti salah. Kalau tidak terbukti salah, tidak boleh dikenakan sanksi hukum akibat daripada kesalahan orang lain, apalagi dalam konteks Islam itu ayatnya jelas wala taziru waziratun wizra ukhra. Nomor 2 itu juga wacana yang memang saya sepakat itu harus diwaspadai sebagai upaya untuk menunggangi isu terorisme untuk memecah belah bangsa Indonesia dengan memunculkan tagar tadi bubarkan MUI. Itu satu hal yang sangat-sangat serius menurut saya, karena MUI itu adalah satu organisasi yang menghimpun para zu'ama, para ulama, para intelektual muslim ya, dari ormas yang beragam maupun juga dari individu yang beragam, dan mereka semuanya adalah organisasi dari kelompok Islam moderat gitu. Kalau kemudian yang ini diwacanakan untuk dibubarkan, terus yang tersisa apa gitu. Jadi akan menghadirkan sebuah kekacauan ya, dan terutama jelas tidak sesuai dengan aturan hukum dan aturan logika yang ada di Indonesia. Pak Hidayat, bukan mengatakan sebetulnya anti kritik sih sebetulnya ya. Tapi kalau saya membaca berita seperti kayak Buya Anwar Abbas ya kan, kabarnya kantor MUI tempat beliau bertugas di MUI itu didatangi begitu ya oleh aparat ketika mengkritik soal kotak amal di Lampung begitu. Nah, tapi kan tidak hanya Buya Anwar Abbas ya. Beberapa tokoh pemikir di MUI pun juga kerap gitu loh, sering kok memberikan masukan kepada pemerintah dan lain sebagainya. Tapi faktanya di media sosial kecaman terhadap kritikan yang diajukan oleh anggota MUI tersebut justru malah penuh cibiran. Ramai. Ya, penuh ini. Ini Anda memandang ini bagaimana sih, Pak Hidayat? Ya, pertama memang MUI adalah satu lembaga ya, bukan individu-individu. Dan tentulah sekalipun lembaga MUI adalah lembaga yang keanggotaannya juga memang bukan hanya ormas ya, tetapi juga bahkan individual. Karenanya ini juga tempat berkumpulnya para ulama dan para pakar muslim gitu. Dan karenanya anggota MUI itu adalah seluruh umat Islam di Indonesia bisa menjadi anggota daripada MUI selama mereka ada muslim. Nah, karenanya juga penting bagi MUI untuk menegaskan kembali posisinya sebagai khadimul ummah itu. Bagaimana MUI betul-betul membuktikan dan semakin kokoh kuat bersama dengan umat. Sekarang kalau kita lihat bagaimana umat begitu luar biasa membela MUI, bahkan mereka membuat tagar kami bersama MUI, dukung MUI, itu kan luar biasa umat dari lintas ormas, lintas orpol, lintas profesi, begitu luar biasa membela MUI. Dan dengan kalau di Twitter itu atau di dunia online kan posisinya luar biasa sangat tinggi dibanding dengan mereka yang menuntut untuk pembubaran MUI itu kan sangat nggak sampai 10%-nya gitu dibanding dengan yang mendukung MUI. Jadi umat yang luar biasa sudah mendukung MUI ini penting juga dibalas oleh MUI dengan luar biasa juga mendukung kepentingan dan kemaslahatan umat, tentu dalam bingkai NKRI, tentu dalam bingkai Pancasila, tentu kita sepakat memberantas terorisme. Karenanya ketika kemudian ada pihak-pihak yang menggeneralisasi gitu ya, ada satu kasus dari salah satu anggota pimpinan MUI kemudian MUI-nya dipermasalahkan, itu tentu ilegal dan irasional. Dan tentu saja apa yang kemudian dikritisi oleh MUI itu penting juga disikapi dengan cara yang proporsional dan dengan cara yang rasional juga oleh pemerintah maupun siapapun. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Masuki Wibayadowi sebagai sodikul hukumah, kan bukan berarti menjadi sodikul hukumah apapun yang dilakukan pemerintah kemudian diberi stempel halal. Kan MUI pasti akan memberikan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik. MUI akan menyampaikan itu dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah. Begitulah yang ada di Islam tentu saja. Karenanya siapapun juga penting untuk memproporsionalkan kritik daripada MUI. Tapi kalau menurut saya kritik-kritik MUI itu pastilah dibasiskan MUI sebagai lembaga ya, pastilah dibasiskan pada kemaslahatan terbesar bagi bangsa, bagi negara, bagi hubungan antar umat, bagi kemaslahatan umat, pastilah demikian. Kalau kemudian ada pernyataan individu-individu, pribadi-pribadi, ya diproporsionalkan saja. Apakah itu adalah pendapat MUI sebagai lembaga atau pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi ya berlakukan sebagai pribadi, sebagaimana ini berlaku kepada organisasi apapun. Ada pernyataan dari anggota DPR, ada pernyataan dari individu polisi, ada pernyataan dari individu menteri, individu partai politik. Itu harus diproporsionalkan mana yang individual dan mana yang organisasional.
Ya. Ya, artinya ketika para ulama yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia ini berkomentar, ya, yang komentarnya itu mungkin Narasinya. menanggapilah program ataupun juga produk-produk yang dihasilkan oleh pemerintah, tidak salah dong berarti Pak Hidayat, karena kan tadi kan Pak Mas Duki mengatakan pemerintah pun juga membutuhkan MUI untuk konteks salah satunya misalnya fatwa dan lain sebagainya. Ya betul, dalam Islam yang namanya sodik itu, sahabat itu adalah sodiku kaman sodakoka laman sodakoka. Sahabatmu itu adalah orang yang menghadirkan kebenaran kepadamu, bukan yang menjadi stempel untuk kamu gitu. Jadi itulah sahabat yang sebenarnya, yang tidak membiarkan sahabatnya tergelincir, terprosok ke lubang. Sahabat yang benar adalah mengingatkan, di depan Anda ada lubang, jangan ke sana, di depan Anda ada masalah, jangan masuki. Itulah sahabat yang benar gitu. Sahabat yang bukan cari muka, bukan sahabat yang munafik. Sahabat yang benar adalah yang mengingatkan yang baik yang mana sudah diikuti, yang tidak baik yang mana jangan masuk ke sana. Itulah fungsi MUI yang sebenarnya. Ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan para nabi pastilah menyuarakan yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini baik dan benar oleh ulama dan oleh agama Islam.